orang kudus, kan begitu tuh orang kudus pikirannya. Jangan sampai tersentuh oleh dunia. Nanti kalau tersentuh, nanti hilang kekudusanmu. Orang kudus apa hidup seperti itu, kan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan itu yang Alkitab maksud ketika kita menjadi orang kudus. Atau yang dikuduskan. Jadi kuduskan itu dipisahkan dari dunia, tapi tinggal di dalam dunia, tidak menyendiri. Orang kudus itu tadi ingat saya bilang berbeda. Berbeda dengan dunia. Dia berbeda dari dunia. Dia ada di dunia, tapi dia berbeda. Kenapa? Karena dia dikuduskan Allah. Dia berbeda dari, bukan beda baju. Nah, kalau sekarang mungkin kita beda. Saya ya apa boleh buat, saya mesti bilang saya baju baru. Kemeja baru maksudnya. Ya kan? Ada lagi sepatu baru. Benar loh, saya nggak sombong. Karena duit itu masih lebih. Itu duit banyak sekali di dompet waktu itu. Ada. Ya kan? Bisa, kalau kita dikuduskan, orang-orang kudus itu terpisah. Nanti kalau mau salaman, kenapa? Kudus. Enggak kan, biasa kan kita. Terima kasih sudah daftar. Terima kasih, baru cari sanitizer mana nih kan? Harus gitu dong. Jangan berhenti itu ya saudara ya. Jangan oh udah enggak ini jadi kita aman. Enggak. Penyakit tetap akan ada. Ya kan? Karena kita ada hidup di dunia kan? Enggak bisa langsung pindah surga toh? Ya. Ada di dunia. Tersendiri di mata Tuhan. Di mata orang berbeda sekali dia ini ya. Ingat kata yang digunakan tadi, sempurna. Saudara mau lihat di mana itu orang kudus yang sempurna? Lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang sempurna menjadi manusia yang sempurna. Dia hidup dengan sempurna. Tidak pernah dirubah oleh dunia. Itu yang dimaksud dengan orang kudus. Standarnya adalah Tuhan Yesus. Jarang ya kita bicara ini ya. Harus jadi seperti Tuhan Yesus kan? Kenapa? Sempurna. Itu kudus. Saudara lihat standarnya? Tinggi sekali. Orang percaya adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus yaitu orang yang sempurna. Kalau dia melakukan pekerjaan di kantornya, dia akan melakukannya dengan apa? Sempurna. Benar nggak? Kalau ada sesuatu yang dia disuruh lakukan, dia akan lakukan dengan sempurna. Nggak pernah ketinggalan. Karena dia sudah dikuduskan. Itu praktisnya. Gimana orang percaya di kantor satu korupsi, dia juga korupsi tapi dikit. Tapi dikit. Masuk kerja jam segini dia datang terlambat, tapi dikit terlambatnya. Ya kan? Bikin ini tapi dikit. Nah dikit bedanya dikit. Itu bukan orang kudus kalau menurut standar Alkitab. Tinggi sekali kan standar Alkitab kan? Ya kan? Harus sempurna. Sempurna, nggak main-main. Jangan lagi hidup sebagai orang percaya yang penting percaya. Mungkin bukan orang yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Tuntutannya berat. Karena kita mau bilang pada Tuhan, terpujilah Engkau yang menyelamatkan saya secara sempurna. Terpujilah Engkau melindungi saya dengan sempurna. Terpujilah Engkau. Itu kudus. Tuhan menguduskan orang percaya. Supaya apa? Supaya dipandang dengan hormat. Gini nih, saya kan Sony, berdosa kan? Tuhan ambil menjadi orang kudus. Saya dengan siapa? Dengan Tuhan, benar? Tuhan terhormat? Iya. Tuhan mengambil saya, menempatkan saya di tempat yang terhormat, benar? Ya. Tuhan membuat saya menjadi terhormat. Setiap orang kudus adalah orang-orang terhormat. Maka hiduplah sebagai orang-orang terhormat. Di kantor juga begitu. Hiduplah sebagai orang terhormat. Saya kok mau bilang orang kantor ini, karena kan masuk-masuk kantor ini sekarang. Kalau saya mau bilang, jadilah ibu rumah tangga yang terhormat. Tunggu-tunggu orang bilang, selamat pagi, kan gitu ya. Masih ingat kan kalau sekolah kan, anak-anak kan. Cuma kalau anak sekarang saya lihat jarang itu bilang pulang sekolah, bilang selamat pagi. Kalau saya ingat saya dulu masih kecil dari jauh saya sudah teriak, selamat siang. Maksudnya siap-siap, saya udah lapar sekali tuh. Iya kan, gitu kan dulu ya. Selamat pagi Bu Guru, selamat. Paling kencang supaya guru perhatikan, ada si Sony gitu kan. Pulang juga begitu.
Selamat siang, masih kalau di Manado bukan tengah hari. Selamat tengah hari. Nah, itu artinya lapar sekali itu anak sudah datang itu. Ya. Tuhan membuat kita menjadi orang yang terhormat. Itu orang-orang kudus. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, kita akan lakukan dengan terhormat. Supaya kita bisa bilang, terpujilah Allah yang membuat saya menjadi orang terhormat di matanya dan di mata orang lain. Saudara merasa orang terhormatnya? Atau selalu bilang, enggak, saya ini orang hina. Benar, orang hina. Ya kan, jangan tiba-tiba lalu tiba-tiba jalan saudara tunggu-tunggu orang hormati. Orang terhormat itu bukan tunggu-tunggu orang hormat. Bukan kan? Orang terhormat itu dia mau dibawa dimanapun dia ada, pasti orang bilang dia orang terhormat. Jokowi kan dia duduk masuk ke gorong-gorong juga orang bilang presiden kan? Iya kan? Orang terhormat gitu kan? Bukan jaga-jaga wibawa. Selamat pagi Pak. Iya kan? Jalan mesti ada orang tegur. Kalau orang nggak tegur, kayaknya nggak enak hati gitu, nggak sempurna hidup. Jadi jalan harus kemana Pak Sony? Itu orang kudus itu, orang terhormat, ya kan? Orang terhormat kan selalu akan dihormati dalam keadaan apapun kan? Itu siapa? Bukan jabatan, tapi status sebagai anak Tuhan yang sudah dikuduskan. Itu seperti itu. Sehingga akan bilang, terpujilah Allah. Kenapa? Karena hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Kalau dia memiliki itu, ya itu hidup damai itu yang tadi. Ketika dia tahu saya mesti melakukan satu pekerjaan itu dengan sempurna kalau itu ditugaskan pada saya. Ya kan? Kalau saya melakukan ini harus dengan sempurna. Karena saya terhormat di mata Tuhan, di mata orang. Itu yang akan membuat saya damai. Karena saya tahu saya sudah dikuduskan oleh Tuhan. Orang di Tesalonika, di Efesus tahu itu. Mereka adalah orang-orang yang dikuduskan. Sehingga Paulus menulis surat ini dan bilang pada mereka, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di sana juga sudah tersedia. Kamu sudah dikuduskan kan kemarin kan? Sekarang kamu hidup di sini kan, tolong ingat di depan. Segala berkat tersedia di surga sana. Kemarin kamu dikuduskan, jadikan sempurna kan? Oleh Allah, disendirikan kan? Kamu hidup di dunia, tidak menyendiri, kamu hidup di dunia di antara orang lain, tapi kamu tetap orang-orang yang selalu ingat punya Allah yang kudus, dan di depan sana kamu akan terima semuanya. Allah tidak pernah melupakan satu bagian kecil pun dalam hidup kita. Melupakan itu, enggak pernah. Saudara, tahun ini, semoga kita selalu ingat itu tadi yang saya bilang. Oh iya, saya ini orang kudus. Ya, dikuduskan. Jadi dimanapun kita berada, kita akan selalu membawa Allah yang cemerlang, Allah yang terang benderang, yang kudus di sana, Allah yang berbeda dengan orang lain, Allah yang selalu harus dihormati, dan saya dijadikan orang kudus. Saya berbeda dengan dunia. Saya berbeda dengan dunia ketika melihat dunia ini. Saya mau kutip lagi yang saya sampaikan waktu lalu, walaupun kita belum bahas seperti itu. Itu di Kisah pasal 19, apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus. Ya kan? Yaitu ketika mereka menghadapi praktik ajaran yang salah, lalu ada tuntutan-tuntutan mujizat, lalu ada roh jahat di situ, lalu ada penolakan di Kisah pasal 19. Kejadian-kejadian di Efesus. Paulus mau bilang mereka, kamu ingat itu? Ada banyak sekali hal yang kamu alami secara manusia, dalam bentuk materi, dalam apapun terjadi di masa lalu, tapi kita mesti bersyukur karena Dia menyediakan segala berkat rohani di dalam surga. Saudara merindukan siapa? Merindukan apa? Merindukan apa ya? Yang indah-indah ya. Ada yang merindukan sakit? Enggak ya? Saya kemarin ke Rumah Sakit Nasional. Jadi saya tuh kelasnya Rumah Sakit Nasional. Saya
Saya kurang kurang sreg kalau rumah sakit biasa-biasa. Jadi saya ke rumah sakit nasional, periksa darah. Saudara tahu rumah sakit nasional? Itu ada di seluruh Indonesia. Namanya puskesmas. Kan? Periksa darah, lalu dokter bilang, Bapak bukan di sini tempatnya. Di mana saya? Di mana? Pindah Pak di ruang sana. Dan saya ke situ. Fisioterapi lansia. Oh iya ya. Masuk di situ Pak. Iya ya. Saya pikir oh iya ya. Lalu saya rindu sekali jangan dulu lansia gitu. Saya pengen aduh kalau boleh masih 17 tahun gitu ya. Tapi 17 tahun itu saya baru bertobat apa belum? Belum kayaknya itu. Nah itu berarti rindu 19 lah. 19 saya bertobat. Dari situ. Lalu dokter cek, periksa, lalu dia bilang, ini kolesterol harusnya ini masih normal tapi sudah dalam bahaya. Jaga makan. Dia bilang gitu. Darah tinggi, cilaka. Asam urat, cilaka. Jantung. Banyak sekali pokoknya periksa itu. Lalu saya tanya, dokter saya masih mau hidup nggak kira-kira dokter? Dokter bilang terserah Bapak, kalau Bapak mau hidup ya hidup, kalau Bapak mau ini ya terserah Bapak, katanya gitu kan. Saya pikir iya juga ya. Lalu periksa darah, aduh saudara tahu kan kalau berurusan sama suntik, saya berdoa sepanjang dari situ, Tuhan tolong kuatkan, berkati dok suster yang akan mengambil darah saya. Lalu dia tarik, saya bilang dalam nama Yesus terpujilah Engkau. Tuhan sakit sekali ini sebenarnya. Pas dia enggak sakit ternyata. Saya sudah takut setengah mati, pas biasa, sudah. Nah, lalu cek kemarin dan periksa, semua normal. Darah bagus, semua bagus. Saya bilang itu anak Tuhan kayak gitu, saudara. Mau lansia tetap aja normal. Ya kan? Puji Tuhan. Seperti itu. Kalau sudah ada di dunia, saudara pengen apa? Apa yang saudara pengen? Ibu Tri tadi nyesal tambah umur. Makanya jangan sering tahun baru. Saya bilang ke adik-adik saya, Kak, iya ya sudah lansia. Makanya kalian yang ntar selamat tahun baru kan bertambah umur. Diam-diam aja lah. Saudara pengen apa di dunia ini? Pengen masa lalu? Ada yang pengen balik masa lalu nggak? Aduh, kalau pengen kayak dulu ya. Waktu itu. Sekarang masa lalu sudah balik. Tok-tok udah balik tuh mainan ini. Tok-tok. Ya kan? Balik juga tuh. Tahun berapa itu? Saya masih SD kalau nggak salah. Yang kemarin Stella sama ini beli. Terus saya, Pak Sony bisa? Pak Sony ini bukan cuma pendeta. Sini itu barang itu. Sambil saya tarik nafas, masih bisa nggak ya? Dan mulai tak. Bisa ternyata. Hah? Pendeta. Saudara menginginkan apa coba? Saudara ingin apa? Di masa lalu, masa kini, atau masa depan? Apa yang saudara ingin? Masa lalu? Mau balik ke masa lalu? Nggak mungkin ya. Soalnya kalau masa lalu, kalau masa lalu dulu saya masih lari-lari. Masih bisa polka, katrili, katanya Om Malena. Masih bisa begitu. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Jadi saudara mau harap ke sana atau ke depan? Ke depan aja ya. Ke depan ya. Sudah disediakan Tuhan ya. Apa yang disediakan? Segala berkat rohani di dalam. Rindu nggak ke surga? Sangat merindukan itu kan? Rindu ke surga karena bertemu dengan Allah yang sempurna di tempat yang sempurna, yang cemerlang, ya, yang kudus. Dan kita akan ke sana. Itu soalnya kita dikuduskan sekarang. Supaya kita ke sana. Tinggal di sana. Ada banyak sekali masalah sekarang. Tapi masalah itu tidak akan membuat saya menjadi kotor. Tidak akan membuat saya akhirnya melupakan Tuhan. Tidak. Karena Tuhan saya sempurna. Ya. Dan kita akan ke depan. Tidak akan berhenti. Kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus tetap maju. Begitu juga dalam pelayanan kita. Kita tidak bisa berhenti. Tidak bisa. Kalau saudara berhenti, saudara akan didorong dari belakang. Kenapa? Karena saudara mesti maju ke depan. Nggak bisa diam di tempat. Masih ingat yang saya bilang, kalau saudara berhenti, saudara menghambat pelayanan. Saudara tidak akan menghambat pelayanan kalau saudara berhenti. Saudara akan didorong maju. Kenapa? Karena saudara harus dan saya harus maju ke depan. Mengapa di sana? Ada berkat yang telah Tuhan sediakan di sana. Mau maju? Nggak bisa bilang mau, karena harus.
telah dikuduskan sekarang dan akan terima di ujung sana. Terpujilah Allah kita.